apa kabar semuanya, kembali lagi di channel Kobe TV. Dan di video kali ini kita sedang berada di kandang aviari. Dan di video kali ini kita ini informasinya indukan murai batu lagi. Yang mana yang mau kita bahas kali ini adalah pada kegagalan dalam beternak murai batu. Jadi beternak murai batu itu bisa dikatakan gampang ataupun susah ya. Jadi gampang-gampang susah. Nah, selama saya belajar menangkar dan sampai saat ini saya masih belajar, dan pengalaman yang sudah saya dapat dalam menangkarkan murai batu itu cukup banyak ya. Jadi mungkin di sini saya sampaikan hanya beberapa ataupun hal-hal yang mungkin jadi seperti itulah tadi proses penting-penting saja ya, ataupun masuk dalam tema. Jadi ini ya, betina muda. Langsung ke topik, kenapa pejantan yang para penangkar baru itu sulit semua itu bertahap hasilkan trotolan ya. Jadi yang pertama adalah kondisi, karena biasanya penangkar baru ataupun yang baru mau menangkar itu belinya nanggung-nanggung. Ya contoh seperti di video ini jantannya kondisi lagi ganti bulu ataupun mabung. Oke, jadi segitu dulu, terima kasih sudah menonton. Dan kalau kondisi pejantan mau mabung, mau ganti bulu, itu biasanya bakal menunggu dulu sampai pejantan. Oke lagi, apa kabar semuanya, kembali di channel Kobe TV. Dan video kali ini kita akan memantau kandang si Legend, karena penangkar beberapa baru waktu lalu biasanya menunggu agak lama dan buat video kalau si nggak Legend, sabar biasanya bakal dijual 3 hari ataupun si nggak Legend jadi nangkar lagi, telurnya tidak itulah menetas. Kita akan ambil perlu diperhatikan. telur Jadi semuanya. jangan nanggung-nanggung, langsung aja beli yang murai batu siapan ya. Nah, ini sama nih, ini masih proses dorong ekor contohnya ya, jadi kita harus menunggu walaupun betinanya sudah siap. Nah kemudian yang kedua, kenapa penangkar tersebut alhamdulillah udah lama juga padahal kondisinya 2 poin ya. Sudah oke semua, pejantan sudah siap, betina sudah siap. Nah di sini ada satu hal yang perlu Anda ketahui, jantan maupun betina itu wajib dalam kondisi sudah birahi ya, ataupun sudah umur. Nah, bisa ditandakan dari si tingkah betina, bisa udah ngangkut sarang sendiri ataupun sudah gacor, bunyi-bunyi sendiri, itu menandakan betina tersebut sudah mulai birahi. Tapi ciri-ciri betina yang belum birahi itu biasanya didekati jantan ataupun di tempat baru, dia itu gerabakan terbang sana sini seperti burung stres. Nah itu dia belum terbiasa dengan lingkungan. Maka dari itu kita harus menunggu lagi ya, menunggu kapan waktunya si betina ini benar-benar siap ataupun birahi ya. Itu faktor yang menghambat murai batu kita produksi ya. Jadi bakal lama produksinya. Kemudian selanjutnya pola pakan ya. Pola pakan itu sangat penting karena murai batu ya sudah sama-sama siap, sudah birahi dan sudah mapan. Kalau pola pakannya masih tidak diatur ataupun kita masih hemat-hemat, itu sama saja percuma ya. Karena apa? Dalam beternak murai batu ataupun yang mana tujuan kita itu untuk menghasilkan suatu anakan dari murai batu tersebut, kita harus memberi pola pakan yang cukup ya. Cukup dalam artian cukup untuk tenaganya, cukup untuk produksinya, cukup untuk tubuhnya yang memang membutuhkan suatu makanan tersebut ya. Bukan hanya untuk aktivitas tapi untuk dia berproduksi ya. Itu perlu didalami lagi. Nah, maka dari itu teman-teman yang 3 ini tidak boleh lepas ya. Karena yang 3 inilah sebenarnya yang paling berpengaruh ya. Yang pertama tadi sudah saya jelaskan ya, nggak perlu saya ulang-ulang lagi karena pasti ada yang komen, wah mas ini ulang-ulang terus kata-katanya ya. Jadi kalau mau tahu ya ulang aja sendiri. Nah
Kalau hal tersebut sudah Anda lakukan, ya insya Allah Anda tinggal menunggu waktunya ya, dari betina yang sudah mapan, pejantan sudah mapan, sudah birahi, kemudian pola pakan udah bagus. Nah, itu tinggal menunggu hasilnya ya. Karena kalaupun ketiga hal tersebut sudah cukup, belum tentu bisa menghasilkan trotolan, yaitu tergantung rezeki masing-masing lagi. Karena setiap indukan itu mempunyai proses yang berbeda-beda, kondisi yang berbeda-beda ya. Ada yang dia udah bertelur tapi dia kosong ya, bisa jadi itu pejantannya belum pengen ataupun tidak kesesuaian antara birahi pejantan dan betina. Itulah yang menyebabkan telur cong juga gitu guys ya. Nah, di samping itu teman-teman sekalian, kalaupun sudah berhasil, sudah produksi, teman-teman harus konsisten ya. Jadi jangan malas-malasan untuk ngurus murai batunya, ataupun selalu belajar, selalu bereksperimen, selalu mencari tahu ya. Karena kadang sering di tengah jalan murai batu berhenti produksi ya. Kenapa? Ya bisa saja karena kegemukan atau pakan yang kita beri ke murai batu itu tidak sehat ya. Itu perlu dipelajari dan terus ditelusuri ya. Jadi teman-teman sekalian, beternak ini bukan berarti kita sudah tahu ilmu menjodohkan, teori-teori yang 3 tadi kita sudah berhasil. Bukan, tapi seiring berjalannya waktu itu terus belajar, dan saya pun setiap hari terus mendapatkan pelajaran dan mempelajari sampai hal tersebut bisa kita atasi ataupun memikirkan bagaimana cara mencari jalan keluarnya. Itu yang paling penting. Jadi teman-teman sekalian, si bocil, apalagi setelah produksi kita akan menghasilkan trotolan. Nah, trotolan tersebut juga butuh pelajaran ya, terutama dalam pemberian pakan dan sebagainya. Mungkin itu saja video saya kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan menghibur. Terima kasih sudah menonton dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.